Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan kali ini saya akan bahas mengenai bagaimana cara melakukan rekonsiliasi bank pada aplikasi Mayop. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa itu rekonsiliasi bank seperti itu kira-kira. Nah, jadi rekonsiliasi bank ini adalah proses untuk mencocokkan saldo dalam catatan akuntansi perusahaan dengan informasi terkait pada laporan bank. Nah, tujuan dari proses ini itu adalah untuk memastikan persamaan dan perbedaan antara keduanya. Lalu untuk rekonsiliasi bank itu harus dilakukan karena informasi yang terdapat pada laporan bank itu merupakan catatan bank dari semua transaksi yang terdapat dan berdampak pada rekening bank perusahaan selama sebulan terakhir. Jadi rekonsiliasi itu juga harus diselesaikan secara berkala pada semua rekening bank untuk memastikan bahwa catatan kas perusahaan adalah benar. Oke, baiklah, di sini saya sediakan contoh perlu diadakannya rekonsiliasi bank karena adanya perbedaan saldo kas yang ada di perusahaan dengan yang ada di bank. Dari contoh soal ini, di sini terdapat informasi bahwa dari rekening koran per 31 Desember 2018 yang diterima oleh perusahaan, diperoleh informasi bahwa saldo kas di bank ini sebesar 147.412.150. Nah, sekarang kita lihat berapa nilai saldo kas yang ada di perusahaan. Di sini kita lihat untuk cash in bank itu adalah 141.142.150. Di sini ada perbedaan jumlah antara saldo kas di perusahaan dengan yang ada di bank seperti itu. Nah, adanya perbedaan jumlah saldo kas yang ada di perusahaan dengan yang di bank ini disebabkan karena adanya transaksi seperti di bawah ini. Ada pendapatan bunga sebesar 6.500.000 dan ada beban administrasi bank sebesar 230 dan ini belum dicatat oleh pihak perusahaan sehingga terjadilah selisih saldo antara saldo kas yang di bank dengan yang ada di saldo kas yang ada di perusahaan. Nah, jika ada perbedaan seperti ini maka diperlukan adanya rekonsiliasi bank. Nah, sekarang bagaimana cara melakukan rekonsiliasi bank itu sendiri? Yang pertama, dari Beranda Command Center ini kita masuk ke tab menu banking, lalu kita masuk ke rekonsil akun. Oke, di sini perhatikan untuk akunnya, pastikan bahwa karena kita akan melakukan rekonsiliasi atas cash in bank, maka pastikan akunnya adalah akun cash in bank di sini. Lalu selanjutnya untuk bank statement date ini kita buat setiap adanya rekonsiliasi pasti tanggal 31 Desember. Maka di sini untuk bank statement date-nya ini kita buat tanggal 31 Desember 2018 karena di sini periode akuntansinya adalah 2018. Oke, setelah seperti ini lalu kita enter. Setelah di enter maka muncullah semua transaksi yang berhubungan dengan kas perusahaan di sini. Ya. Oke, lalu setelah seperti ini lalu kita akan coba catat ini, akan kita input ke dalam kas perusahaan di sini. Kita masuk ke bank entry. Oke, selanjutnya di sini untuk service charge-nya, amount-nya atau jumlah yang kita terima, jumlah yang berhubungan dengan service charge atau beban administrasi bank di sini adalah 230.000. Kita masukkan di sini 230.000. Oke, lalu untuk ID-nya, jika ada nomor transaksi maka bisa kita input ke ID sini. Oke, ini karena hanya contoh soal, ini saya biarkan seperti ini untuk ID card-nya. Oke, untuk tanggalnya ini buat tanggal 31 Desember. Oke, karena ini penyesuaian ya, karena akhir periode maka kita kasih tanda bintang di depan tanggal 31. Untuk expand akunnya, akun yang berhubungan kita ambil akun yang berhubungan dengan beban administrasi bank. Kita cari bahwa untuk kode akun beban di luar usaha maka kita gunakan akun kode 9. Oke, kita gunakan di sini untuk beban administrasi bank kita pakai bank service charge. Oke, use akun. Lalu di sini memonya kita buat kira-kira memonya adalah rekonsiliasi bank. Ya, seperti ini. Rekonsiliasi bank. Lalu kita masuk ke interest earn-nya. Oke, untuk jumlah pendapatannya ini kita masukkan untuk pendapatan bunga adalah 6.500.000. Kita masukkan 6.500.000. Lalu tab ke bawah untuk ID-nya biarkan karena di sini tidak ada nomor transaksi. Kemudian date-nya tanggalnya masih sama tanggal 31
Desember. Untuk income akun yang kita gunakan akun yang berhubungan dengan pendapatan bunga. Untuk pendapatan bunga di sini kita gunakan untuk interest income. Interest income ya. Oke, lalu use. Oke, untuk memonya kita samakan dengan ini, rekonsiliasi bank. Ya, kita taruh di sini. Nah, setelah ini baru kita record. Kalau sudah selesai, sudah kita input semua nilai ini, kita record. Ya, seperti ini. Sehingga di sini muncullah dua transaksi lagi di sini, yaitu transaksi yang berhubungan dengan rekonsiliasi bank tadi. Nah, juga jika sudah seperti ini, maka kita checklist semua untuk melakukan rekonsiliasi, kecuali dua transaksi yang barusan kita input, yaitu untuk pendapatan bunga dan beban administrasi bank. Sehingga di sini perhatikan untuk new statement balance-nya ini adalah jumlah saldo kas yang perusahaan, kemudian out of balance-nya pastikan di sini 0 ya. Jika sudah kita checklist semua kecuali dua transaksi rekonsiliasi tadi, ini maka hasilnya untuk out of balance-nya 0. Jika sudah seperti ini baru kita lakukan rekonsiliasi. Klik rekonsil, lalu rekonsil lagi, sehingga di sini untuk yang tersisa itu hanya transaksi rekonsiliasi banknya. Oke, saya rasa seperti itu, cukup simpel untuk melakukan rekonsiliasi bank yang ada dengan menggunakan aplikasi Mayo. Oke, jika sudah selesai kita cancel. Ya, seperti itu kira-kira untuk melakukan rekonsiliasi bank di aplikasi Mayo. Saya rasa cukup untuk kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.